Hai, nama gue Nurul Anwar, tapi bisa dipanggil aja. Selamat datang di channel gue. Ya, gimana yang masih di rumah aja? Lebih baik sekarang atau udah makin bosan? Moga teman-teman yang masih di rumah aja diberikan kesabaran ya, dan semoga juga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Meskipun di beberapa daerah sekarang malah dibuat peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi ya. Jadi ya semoga kita bisa lebih bersabar lagi dan semuanya bisa kembali ke keadaan seperti semula. Nah, buat teman-teman yang lagi di rumah aja dan bingung gitu ya, pengen ngapain aja nih ketika di rumah, kerjaan misalnya udah beres, sekolah tugas udah beres, dan tapi masih bingung lagi mau ngapain. Nah, berikutnya gue akan merekomendasikan kalian 4 drama Korea yang cocok nih buat nemenin kalian yang di rumah aja. Dan ini bisa ditonton juga sama teman-teman yang seenggaknya masih baru gitu mencoba nonton drama Korea kan. Ketika di Instagram teman-teman kalian lagi pada hype gitu kan dengerin minta list drakor dan kalian belum pernah nonton drakor sama sekali. Nah, 4 drama ini tuh cocok buat kalian yang pemula karena memang ceritanya enteng dan juga gampang diikutin, dan yang pastinya lucu banget. Langsung aja kita ke drama nomor 4. Yang nomor 4 kita punya What's Wrong with Secretary Kim. Drama ini tuh bercerita tentang seorang pemimpin perusahaan bernama Lee Yong Jun. Dia memiliki sifat yang kekanak-kanakan, yang egois, mementingkan dirinya sendiri, bahkan lebih perfeksionis gitu orangnya. Nah, suatu hari si Yong Jun ini menemukan sekretaris bernama Kim Mi-soo yang sabar dan juga telaten orangnya, dan mampu bertahan sama dia selama 9 tahun. 9 tahun kerja sebagai sekretaris orang yang sangat perfeksionis kan berat pasti. Nah, tapi konfliknya terjadi ketika sang sekretaris ini memutuskan untuk mengundurkan diri karena dia ngerasa hidupnya selama 9 tahun ini tuh nggak bebas, banyak aturan, dia seperti hidup di dunia orang lain gitu kan, nggak punya kehidupan sendiri lah. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Nah, drama ini tuh gua rekomenin banget buat teman-teman yang pengen nonton karena memang lucu banget. Jadi pemerannya juga keren-keren ya. Di situ ada Park Seo Joon sebagai bosnya Lee Yong Jun, juga ada Park Min Young sebagai sekretaris Kim Min Soo. Kalau gue sih nonton drama itu yang paling gue inget adegan-adegan yang konyolnya dari Park Seo Joon sih. Dia tuh kayak aura gitu, kayak auranya terus kayak nggak mau kalah gitu, selalu ingin menang, nggak, sangat kompetitif orangnya. Yang paling gue ingat ketika lagi ada lomba di kantornya tuh, terus kan si Park Min Young ini, si sekretarisnya ini dekat itu sama salah satu karyawan ya, dan dia ngerasa kayak marah-marah nggak jelas gitu kan. Dia ngerasa cemburu tapi nggak mau ngaku ya, kayak gitulah. Oke, lucu-lucu banget lah di sini. Adegan-adegan juga agak-agak absurd, agak-agak gila ya, tapi tetap ada cerita, ada konflik antar keluarganya, antara si bosnya ini dengan kakaknya, dan juga ada hubungannya juga dengan si sekretaris Kim Mi-soo ini. Nah, jadi buat teman-teman yang memang sekiranya gabut gitu atau bingung pengen nonton apa sih, gue rekomenin buat nonton drama What's Wrong with Secretary Kim. Kita lanjut. Yang ketiga, ini ada The Fiery Priest. Mungkin ini agak asing juga buat teman-teman ya. The Fiery Priest ini merupakan sebuah drama Korea yang memiliki genre yang cukup unik menurut gua, karena dia tuh genrenya tuh komedi yang agak-agak absurd tapi juga action, dan actionnya ini juga bukan yang action bercanda ya, action itu benar-benar action yang serius gitu. Berantemnya benar-benar berantem, suara tulang patahnya tuh benar-benar kedengeran, darahnya tuh benar-benar keluar gitu, tembakannya benar-benar nembak beneran gitu. Jadi actionnya tuh keren dan lucunya tuh absurd. Jadi ini sebuah kombinasi yang unik dan keren lah kalau menurut gua. Drama The Fiery Priest ini menceritakan tentang seorang pendeta Katolik yang bernama Kim Hae-il, diperankan oleh Kim Nam-gil. Dia tuh merupakan seorang pastor yang tadinya adalah seorang mantan pasukan khusus. Jadi dia mantan pasukan khusus gitu, terus ada trauma lah kayak segala macam gitu kan. Dia keluar dan memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Nah, konfliknya itu terjadi ketika gurunya Kim Hae-il ini meninggal, dan akhirnya diketahui si gurunya ini tuh dibunuh gitu kan sama salah seorang pejabat di kota tersebut. Nah, dia tuh kayak pengen nyari nih
siapa yang ngebunuh gurunya ini. Nah, di perjalanan itu dia dibantu juga oleh seorang detektif yang bernama Ko Dae-young yang diperankan oleh Kim Sung Kyun, dan juga oleh seorang jaksa cantik yang bernama Park Kim Sun yang diperankan oleh Lee Han-mi. Kalau drama itu gue selalu gue inget tuh banyak sih, kayak adegan ketika Kim Nam Gil mulai serius berantem gitu kan, itu keren banget gitu kan. Terus adegan lucu-lucunya ketika di kepolisian itu kan, ada si detektifnya ini suka berantem lah sama atasannya, dia kan pengen ngebantuin tapi nggak boleh gitu kan, kayak melanggar jiwanya sebagai seorang polisi gitu. Sementara Lee Han-mi sendiri di sini posisinya tadinya tuh kayak nggak mau nolongin Kim Nam Gil-nya gitu kan, cuman karena si pastor yang meninggal ini juga gurunya dia juga, dan tanda kutip guru spiritualnya si Lee Han-mi. Jadi akhirnya dibantuin juga sama dia. Dan di sini tuh juga ada pemeran-pemeran bantu yang lucu-lucu tuh. Ada Somsak yang gue inget, jadi itu perannya dia tuh seorang imigran dari Thailand yang bekerja sebagai seorang pengantar makanan, yang ternyata dia merupakan mantan pasukan pengawal kerajaan di Thailand. Jadi ketika awalnya dibully, dia nggak ngelawan, terus ketika ngelawan itu jago banget berantemnya. Dan juga orang-orang gerejanya ternyata punya latar belakang yang keren gitu. Ada yang mantan aktor cilik, ada yang peju di kelas kakapnya Korea gitu kan. Jadi ini drama keren banget lah. Dan yang paling penting di sini tuh nggak ada adegan cinta-cinta yang menye-menye, semuanya lucu dan keren aja gitu. Keren lah, gue rekomendasikan kalian buat nonton drama ini, terutama kalian yang fans sama Kim Nam Gil, cocok banget. Lanjut, yang kedua, ini adalah Strong Woman Do Bong Soon. Nah, ini sih gue yakin banyak yang udah tahu ya, Strong Woman Do Bong Soon. Drama yang diperankan oleh Park Bo Young dan juga Park Hyun Sik. Ini juga merupakan drama yang cukup populer di tahun 2017 ya, yang menceritakan tentang Do Bong Soon, seorang wanita dengan kekuatan super yang dia dapat dari keturunannya. Jadi silsilah si Do Bong Soon ini itu setiap wanita dari keluarganya itu pasti punya kekuatan yang super gitu. Nah, si Do Bong Soon ini menyukai teman masa kecilnya yang bernama Guk-do. Lalu itu udah lama gitu kan, udah dipendam sejak lama, tapi pada akhirnya dia bertemu dengan seorang CEO perusahaan game yang bernama An Min-hyuk. Nah, di pertemuan dengan An Min-hyuk inilah mulai terjadi tuh kayak benih-benih cintanya tuh. Dimulai dari pertemuan ketika An Min-hyuk ngelihat Do Bong Soon beraksi ngehajar gangster seorang diri gitu kan, orang dilempar-lemparin, mobil diputar segala macam, dan dia akhirnya memutuskan untuk menjadikan Bong Soon sebagai pengawalnya. Nah, Bong Soon ini ketika ditawarkan menjadi pengawal dijanjikan jabatan sebagai seorang desainer game. Jadi dia nanti akan punya karakternya sendiri, karena itu memang sebuah cita-cita dari si Bong Soon dari kecil gitu, menciptakan karakter game sendiri. Kalau yang gua ingat dari drama ini sih unik ceritanya menurut gua, karena menceritakan tentang seorang perempuan cantik, mungil, tapi punya kekuatan yang super duper kuat gitu. Terus yang paling gue ingat sih ketika dia menghajar anak-anak SMA tuh, itu lucu banget sih si Bong Soon tuh ngajar anak-anak SMA. Di sini antagonisnya itu seorang psikopat, jadi agak ngeri juga sih nontonnya, tapi tetap lucu lah, tetap seru dan mudah untuk diikutin buat teman-teman yang memang pengen coba senang-senang nonton drama yang enggak terlalu berat ceritanya gitu. Kita lanjut ke posisi yang nomor 1. Nah, yang di nomor 1 ini udah banyak lah yang setuju kalau ini merupakan drama yang lucu banget, parah lah lucunya. Semua teman-teman gue setuju kalau ini drama gila. Udah bukan lucu lagi, tapi udah masuk ke kategori gila, karena memang udah absurd parah lah. Inilah drama Welcome to Waikiki. Welcome to Waikiki ini bercerita tentang 3 orang laki-laki yang memiliki usaha penginapan gitu, yang mana penginapan itu nggak terlalu ramai gitu, masih sepi, sampai akhirnya dia kedatangan seorang tamu misterius, seorang bayi. Nah, bayi ini mampu mengubah kehidupan si 3 laki-laki ini. Pada akhirnya emaknya Sol tuh datang dan membuat kehidupan mereka jauh lebih riuh, karena emaknya juga nyata orangnya riuh gitu. Nah, kalau yang gue ingat dari drama ini itu memang ya itu keabsurdannya. Banyak adegan-adegan yang gak masuk akal, yang lucu, yang gila, yang lo kalau nontonnya tuh kayak wah, jadi kok bisa kayak gitu sih ceritanya gitu. Drama ini tuh juga menceritakan tentang persahabatan yang kuat antara 3 orang laki-laki ini, tentang bagaimana kita tuh nggak boleh nyerah terhadap mimpi kita gitu. Karena memang 3 pria ini tuh punya mimpi bersama, yaitu membuat sebuah film. Dan akhirnya mimpinya mereka itu terwujud di akhir episode. Jadi dia bikin film dan
meskipun di film itu tetap terjadi masalah yang cukup lucu lah pokoknya. Pokoknya Waikiki ini sangat gue rekomendasikan buat teman-teman yang pengen happy, yang pengen nggak punya beban pikiran, yang nggak mau mikirin cerita yang ribet-ribet gitu, yang plot twist dan segala macam. Ya gitu, gue sih sangat menyarankan buat teman-teman nonton drama ini sih, karena memang sangat-sangat direkomendasikan dan sangat-sangat lucu. Oke, segitu aja mungkin dari gua ya tentang rekomendasi 4 drama Korea yang ceritanya lucu itu, yang bisa menemani kalian ketika di rumah aja. Mungkin masih banyak sih sebenarnya drama-drama yang lucu yang lainnya, cuman kan terlalu banyak juga nanti kepanjangan videonya. Gue juga nanti masih pengen nonton lagi, pengen nyari lagi supaya kalau misal ada yang bagus, gue mungkin bisa share lagi nanti videonya ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, sekian dari gue. Buat teman-teman yang masih di rumah aja, tetap di rumah, stay terus di rumahnya, jangan kemana-mana kalau memang nggak penting-penting amat. Semoga semuanya bisa kembali ke keadaan seperti semula. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya gue makin rajin buat bikin videonya. Oke, thank you, bye.